Ada sebuah buku yang ditulis hampir 100 tahun yang lalu, berlatar peradaban yang runtuh lebih dari 2000 tahun lalu. Dan buku ini masih berisi nasihat finansial paling praktis, paling bisa diterapkan, dan jujur saja, paling mengubah hidup yang pernah kamu baca. Buku ini sudah terjual jutaan kopi, diwariskan turun-temurun dalam keluarga, pernah disebut oleh Warren Buffett, direkomendasikan oleh para penasihat keuangan, dan meski begitu, sebagian besar orang belum pernah membacanya. Atau kalau sudah, mereka membacanya sekali, mengangguk-angguk setuju, lalu kembali menghabiskan semua yang mereka hasilkan. Buku itu berjudul The Richest Man in Babylon, ditulis oleh George S. Clason dan pertama kali diterbitkan tahun 1926. Dan alasan buku ini masih relevan 1 abad kemudian itu sederhana. Sifat dasar manusia tidak pernah berubah. Cara kita mencari uang, membelanjakannya, menginginkan sesuatu, mencari pembenaran, dan menyabotase diri sendiri soal uang. Itu semua persis sama hari ini seperti saat orang-orang bertransaksi dengan keping emas di jalanan Babilonia kuno. Jadi hari ini, kita akan membahas 10 pelajaran paling powerful dari buku ini, yang punya dampak paling langsung untuk kehidupan finansialmu sekarang, di tahun 2026. Dan aku jamin, sebelum video ini berakhir, setidaknya satu dari pelajaran ini akan terasa sangat personal buatmu. Jadi kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, dan yuk kita mulai. Pelajaran 1. Mulailah menggemukkan pundi-pundimu. Pelajaran pertama dalam buku ini adalah yang paling sering dilewatkan orang karena kedengarannya terlalu sederhana untuk dianggap berarti. Pelajarannya begini, dari setiap 10 keping uang yang kamu hasilkan, belanjakan hanya 9. Artinya, sisihkan minimal 10% dari setiap pendapatanmu, setiap kali kamu menerima gaji, sebelum kamu membelanjakan 1 rupiah pun untuk hal lain. Ini prinsip, bayar dirimu sendiri lebih dulu, dan ini adalah fondasi dari semua pelajaran lain dalam buku ini. Alasan kebanyakan orang tidak pernah membangun kekayaan bukan karena mereka tidak cukup berpenghasilan, tapi karena mereka menabung dari sisa setelah belanja, dan ternyata tidak pernah ada sisa. Arkad, si orang terkaya di Babilonia, membangun seluruh kekayaannya dari satu kebiasaan ini saja. Sebelum dia belajar berinvestasi, dia tidak mulai dari pendapatan besar. Dia mulai dari komitmen untuk menyisihkan sebagian dari setiap yang dia hasilkan, dan dia tidak pernah melanggar komitmen itu. Kalau Mark berpenghasilan $5.000 per bulan dan berkomitmen menabung $500 saja, yaitu 10%, lalu menginvestasikannya secara konsisten dengan return tahunan 10%, dia akan punya lebih dari $1 juta dalam 30 tahun. Bukan karena dia jenius, tapi karena dia konsisten. Pelajaran 2, kendalikan pengeluaranmu. Pelajaran kedua ini adalah saudara kembar yang tidak nyaman dari pelajaran pertama. Menabung 10% hanya akan berhasil kalau kamu tidak membiarkan 90% sisanya diam-diam membengkak mengisi setiap sudut hidupmu. Clason menyebut ini, mengacaukan pengeluaran yang perlu dengan keinginan, dan ini adalah kesalahan paling mahal yang dilakukan kebanyakan orang setiap hari. Pelajaran di sini brutal jujurnya. Pengeluaran, yang perlu, itu akan selalu membesar mengikuti seberapa besar pendapatanmu mengizinkannya. Begitu gajimu naik, definisimu tentang kebutuhan otomatis ikut melebar. Apartemen yang lebih besar jadi kebutuhan, mobil baru jadi kebutuhan, belanja lebih banyak, makan di luar lebih sering. Semuanya diam-diam berubah label dari keinginan jadi kebutuhan. Mengendalikan pengeluaran berarti menarik garis itu dengan sengaja dan mempertahankannya setiap bulan, apapun yang terjadi pada pendapatanmu. Pelajaran 3, buatlah uangmu berkembang biak. Pelajaran ketiga ini titik balik dari menabung ke membangun, dan ini momen yang benar-benar mengasyikkan. Arkad mengajarkan bahwa menabung saja tidak cukup, uang yang kamu simpan harus dipekerjakan agar bisa menghasilkan uang lagi. Di tahun 2026, ini artinya berinvestasi. Bisa lewat indeks fund, saham dividen, properti, akun pensiun, atau kendaraan investasi apapun. Prinsipnya tetap sama, uangmu harus bekerja sementara kamu tidur. Clason menggambarkannya dengan indah dalam buku ini. Setiap keping uang yang kamu tabung itu seperti pekerja yang kamu pekerjakan, dan setiap hasil yang pekerja itu hasilkan bisa dipakai untuk mempekerjakan pekerja-pekerja lain lagi. Inilah compo unding. Dan ini adalah hal paling mendekati kekuatan superfinansial yang bisa dimiliki orang biasa. Semakin cepat kamu mempekerjakan pekerja-pekerjamu, semakin banyak pekerja yang kamu punya saat kamu membutuhkannya. Pelajaran 4, jagalah hartamu dari kehilangan. Ini pelajaran yang memisahkan orang yang berhasil membangun kekayaan dari orang yang membangun lalu kehilangan semuanya. Prinsip keempat Arkad sederhana.
Tujuan utama dari setiap investasi adalah jangan sampai kehilangan apa yang sudah kamu tanamkan. Sebelum mengejar return, sebelum mengejar pertumbuhan, sebelum mengejar apapun, lindungi modalmu dulu. Dalam praktiknya di 2026, ini berarti bersikap sangat skeptis terhadap apapun yang menjanjikan keuntungan luar biasa dengan risiko kecil atau tanpa risiko sama sekali, karena kombinasi itu tidak ada di dunia nyata. Ini berarti melakukan diversifikasi supaya satu keputusan buruk saja tidak bisa menghabisi semuanya. Dan ini berarti benar-benar berhati-hati dengan saran dari orang yang lebih bersemangat dengan uangmu dibanding kamu sendiri. Kalau sebuah tawaran kedengarannya terlalu bagus untuk jadi nyata di Babilonia tahun 500 SM, tawaran itu juga akan terlalu bagus untuk jadi nyata di kotamu tahun 2026. Pelajaran 5. Jadikan rumahmu investasi yang menguntungkan. Pelajaran ini menimbulkan banyak debat saat buku ini terbit, dan masih jadi perdebatan sampai sekarang. Argumen Clason adalah memiliki rumah sendiri, dibanding menyewa terus-terusan, adalah salah satu cara paling andal bagi orang biasa untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Saat kamu memiliki rumah, pembayaran bulananmu membangun ekuitasmu sendiri. Saat kamu menyewa, pembayaran itu membangun ekuitas pemilik rumah. Dan dalam 30 tahun, perbedaannya sangat besar. Tapi ini bukan berarti kamu harus terburu-buru membeli rumah sebelum siap secara finansial, dan bukan berarti membeli rumah yang lebih besar dari yang kamu mampu. Artinya, kalau kamu berusia 30-an atau 40-an dan memiliki rumah itu memang terjangkau buatmu, argumen finansial jangka panjangnya tetap sekuat sekarang seperti dulu di Babilonia kuno. Pelajaran 6. Pastikan pendapatan di masa depan. Pelajaran ke-6 ini adalah yang kebanyakan orang di usia 30-an dan 40-an tahu harus mereka lakukan, tapi diam-diam tidak mereka lakukan. Arkad mengajarkan bahwa setiap orang yang bekerja punya tanggung jawab untuk mempersiapkan masa di mana mereka sudah tidak bisa lagi bekerja, entah karena pensiun, sakit, atau keadaan yang tak terduga. Di 2026, ini berarti memaksimalkan kontribusi dana pensiun, menjaga dana darurat yang cukup untuk 3-6 bulan pengeluaran, dan memiliki asuransi yang memadai supaya satu kejadian buruk saja tidak menghancurkan hasil tabungan disiplin bertahun-tahun. Orang-orang yang melewatkan pelajaran ini adalah mereka yang sampai usia 60 dengan penghasilan bagus tapi hampir tanpa jaring pengaman, karena mereka menganggap setiap rupiah yang mereka hasilkan sebagai uang belanja. Melindungi diri masa depanmu bukan pilihan, itu adalah intinya. Pelajaran 7. Tingkatkan kemampuanmu untuk menghasilkan. Salah satu pelajaran yang paling kurang dihargai dalam seluruh buku ini. Arkad bukan hanya mengelola uangnya lebih baik dari orang lain, dia bekerja keras tanpa henti untuk menjadi lebih bernilai, supaya dia bisa menghasilkan lebih banyak dari awal. Dia belajar, dia mengasah keahliannya, dia mencari mentor, dia berinvestasi pada dirinya sendiri sebelum berinvestasi pada hal lain. Di 2026, ini diterjemahkan langsung. Investasi dengan return tertinggi yang bisa dilakukan kebanyakan orang di usia 30-an dan 40-an adalah investasi pada keahlian mereka sendiri, kredensial mereka sendiri, dan nilai profesional mereka sendiri. Kursus seharga $2.000 yang menghasilkan kenaikan gaji $15.000 punya return 650% hanya dalam tahun pertama saja. Tidak ada investasi di dunia ini yang bisa menyaingi itu. Meningkatkan kemampuan menghasilkan bukan hal yang terpisah dari proses membangun kekayaan. Itu adalah fondasinya. Pelajaran 8. Temukan keinginanmu dan wujudkanlah. Pelajaran ini bikin orang terkejut karena kedengarannya bukan seperti nasihat finansial sama sekali. Tapi Clason sedang membuat poin yang sangat praktis. Kamu harus tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan dari uangmu, atau kamu tidak akan pernah berhasil membangun cukup banyak uang. Orang yang menabung tanpa tujuan spesifik cenderung mencari alasan untuk berhenti menabung. Orang yang sedang mengusahakan sesuatu yang konkret, seperti rumah yang lunas, pensiun dini di usia 58, atau cukup passive income untuk berhenti dari pekerjaan yang mereka benci, orang-orang seperti itu punya alasan untuk tetap bertahan saat keadaan jadi sulit. Tulis apa yang kamu ingin uangmu mampu wujudkan. Jadilah spesifik, lalu biarkan visi itu menarikmu maju setiap kali disiplin saja tidak cukup. Pelajaran 9. 5 Hukum Emas. Mendekati akhir buku, Clason memperkenalkan apa yang dia sebut 5 hukum emas, dan ini layak diperhatikan karena merangkum hampir semua hal lain dalam buku ini. Emas, alias uang, datang dengan senang hati dan dalam jumlah yang makin besar kepada orang yang menabung setidaknya 1/10 dari penghasilannya. Emas bekerja keras untuk orang bijak yang mempekerjakannya secara menguntungkan. Emas tetap bertahan dalam perlindungan pemilik yang berhati-hati, yang berinvestasi dengan bimbingan orang yang ahli dalam mengelolanya. Emas lepas dari orang yang menginvestasikannya pada bisnis atau tujuan yang tidak dia pahami. Dan emas lari dari orang yang memaksanya menghasilkan keuntungan yang mustahil, atau yang mengikuti nasihat para penipu dan tukang tipu. Baca lagi kelima hukum ini,
dan gantilah kata emas dengan kata uang. Karena semuanya tetap benar hari ini, sama seperti saat pertama kali ditulis. Pelajaran 10, di mana ada tekad, di situ ada jalan. Pelajaran terakhir, dan mungkin yang paling manusiawi dari seluruh buku ini, hambatan terbesar antara kebanyakan orang dengan kebebasan finansial bukanlah kurangnya pendapatan, kurangnya pengetahuan, atau kurangnya kesempatan. Itu adalah kurangnya tekad yang konsisten untuk terus melangkah saat hasilnya belum terlihat. Clason menutup buku ini dengan kisah seorang pria yang berhasil keluar dari perbudakan dan membangun kembali hidupnya dari nol. Bukan karena keberuntungan, bukan karena rejeki nomplok, tapi melalui penerapan tanpa henti dari prinsip-prinsip yang dia pelajari di Babilonia. Setiap orang yang membaca kisah itu seharusnya menyadari bahwa keadaan mereka, seberapapun sulitnya, bukanlah alasan mengapa mereka belum membangun kekayaan. Alasannya selalu sama. Keputusan untuk mulai dan tekad untuk terus melanjutkan belum dibuat dengan cara yang tidak bisa dipatahkan. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, tolong klik like dan bagikan ke orang yang akan mendapat manfaat dari ini, dan subscribe kalau belum. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Kalau kamu masih ingin melihat konten lainnya, langsung saja klik video yang sudah muncul di layar. Masih banyak hal menarik yang bisa kamu temukan. Sampai jumpa di video berikutnya.